5,7 Foxa FM. Halo halo halo, selamat siang menjelang sore semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Semangat menjalankan aktivitas puasanya. Sebentar lagi kita bakalan selesai nih. Alhamdulillah banget, gak kerasa banget sekarang udah ada di penghujung Ramadan. Buat kalian yang masih kerja ataupun kuliah, semangat terus ya. Dan buat kalian yang lagi macet-macetan di jalan, hati-hati terus ya. Mungkin sekarang udah mulai banyak nih ya yang mudik. Kembali lagi bareng aku Nisa Zahra yang bakal nemenin aktivitas sore kalian selama 5 menit ke depan. Tentunya aku bakal ngebahas tentang perkuliahan aku kemarin. Update tentang perkuliahan aku kemarin tuh kayak gimana sih? Aku bakal kupas tuntas di sini, makanya stay tune terus in Fox FM. Nah, jadi kemarin tuh sebenarnya aku nggak masuk, tapi aku bakal tetap terus bikin LJ ini buat ngejelasin di kelas tuh sebenarnya ngapain aja. Walaupun aku nggak tahu ya di kelas tuh sebenarnya ngapain aja, tapi aku tanya-tanya sama teman-teman aku dan katanya di kelas tuh kemarin hanya menjelaskan materi oleh teman-teman aku, yaitu teman-teman dari kelompok 1. Mereka ngejelasin makalah yang mereka buat, dan tentunya di penghujung kelas tersebut, di penghujung presentasi itu, Pak Adi juga ngejelasin makalahnya apa aja yang kurang dan apa aja yang harus diperbaiki. Makalah dari kelompok pertama kemarin tuh pembahasannya masih mendasar, masih tentang seperti pengertian radio itu seperti apa, masih seperti itu. Mungkin aku bakal ngejelasin sedikit dari makalah mereka. Aku bakal ngejelasin apa sih itu radio dan materi-materi yang berikutnya yang ada di makalah tersebut. Dia sendiri merupakan salah satu teknologi komunikasi tertua yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. Sejak pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19, radio komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi bagian internal dari berbagai sistem telekomunikasi modern, termasuk telepon seluler. Perkembangan radio di Indonesia sendiri pertama kali itu dikenalkan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1923. Pemerintah Belanda mendirikan radio pertama, yaitu Nirom, sebagai stasiun pertama di Hindia Belanda. Selain Nirom ada beberapa juga nih radio swasta seperti BRV yang didirikan pada 1925 dan SRV yang didirikan pada 1933. Pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan radio komunikasi. Komunikasi dalam jaringan menggunakan radio komunikasi merupakan metode transmisi data atau informasi melalui gelombang elektromagnetik yang memungkinkan pengirim sinyal tanpa memerlukan kabel listrik. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti militer untuk keperluan pengendalian dan koordinasi maritim, dalam navigasi dan komunikasi antar kapal penerbangan, untuk memastikan komunikasi yang lancar antara pesawat dan pengendali lalu lintas udara, serta dalam sistem komunikasi darurat yang vital untuk koordinasi respon terhadap bencana atau situasi kritis. Selanjutnya ada perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Pengertian sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi secara umum, sistem komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pengiriman ke penerima melalui suatu media atau saluran tertentu. Dalam komunikasi modern, sistem komunikasi mencakup berbagai teknologi seperti telepon, radio, televisi, hingga internet. Sementara itu, jaringan telekomunikasi merujuk pada infrastruktur yang digunakan menghubung terbagi perangkat komunikasi sehingga informasi dapat dikirim dan diterima dengan efisien. Jaringan telekomunikasi ini dapat berupa jaringan kabel, nirkabel, atau satelit. Mungkin cukup segitu aja yang bakal aku jelasin di minggu perkuliahan kemarin, karena aku nggak tahu banyak apa yang dibahas, apa yang terjadi di perkuliahan tersebut, karena di minggu kemarin aku nggak sempat masuk karena sakit. Semangat, aku udah 5 menit aja nih nemenin kalian. Semoga materi yang aku paparin bermanfaat ya untuk kalian, dan stay tune terus in FM buat dapetin ilmu-ilmu tentang radio selanjutnya. Aku Nisa Zahra pamit undur diri. See you next week and bye-bye.